Ibu, terima kasih sudah menitipkan putra-putrinya, mempercayakan kepada kami untuk belajar di TK Seruni. Dalam kondisi pandemi saat ini, maka seperti anjuran pemerintah, sesuai dengan surat keputusan bersama 4 kementerian dan surat dari edaran dari Wali Kota Depok yang menyatakan bahwa untuk beberapa area wilayah yang masih berzona kuning, maka kita harus melakukan kegiatan belajarnya tetap dari rumah. Aku ingat lelah ayah bunda piara aku sehingga aku bersalah. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku sehingga aku bersalah. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Ayah bunda piara akan aku sehingga aku bersalah. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan aku sehingga aku bersalah. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku sehingga aku bersalah. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Terima kasih. Belajar dari rumah, maka kami TK Seruni juga harus siap dengan program belajar dari rumah untuk semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Belajar dari rumah tentu ada keterlibatan antara kita, sekolah, guru, dan orang tua. Memang menjadi hal yang sangat menarik ketika kita membuatnya menjadi menarik. Menjadi hal yang sangat menggembirakan ketika kita membuatnya menjadi gembira. Oleh sebab itu, peran guru, peran orang tua dalam membantu tumbuh kembang anak-anak itu juga sangat diperlukan. Kami akan menyampaikan mengenai program belajar dari rumah. Program belajar dari rumah itu memiliki beberapa metode dan tekniknya. Jadi metode dan teknik belajar dari rumah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah daring, dalam jaringan. Kita bisa menggunakan Zoom meeting atau video call, WhatsApp group. Kemudian yang kedua adalah luring atau luar jaringan. Kita bisa menggunakan media dan sumber belajar dari televisi, buku, dan lembar kerja. Kemudian yang ketiga metodenya adalah home visit. Home visit adalah kunjungan ke rumah sebagai salah satu alternatif. Berikutnya belajar dari rumah tentu akan ada banyak kegiatan bermain yang akan kita laksanakan dan kita lakukan bersama anak-anak. Yang terakhir adalah dokumentasi. Ayah, bunda, bapak, dan ibu mohon disiapkan nanti apa saja yang bisa kita rekam dari hasil kegiatan bermain Ananda. Foto, video, yang nanti semuanya kami akan buatkan sebagai sebuah cerita atau learning story. Kemudian kami juga memasukkan penilaiannya, dan ini menjadi sebuah rangkuman bagi laporan perkembangan anak.
Metode dan teknik belajar saya akan paparkan satu persatu. Ketika kita melakukannya melalui daring atau dalam jaringan, maka jadwal Zoom meeting yang kita buat adalah 1 kali dalam 1 pekan. Itu nanti akan diisi oleh para guru dari TK Seruni, yaitu ada pembukaan, ice break, tepuk, kemudian materi tematik, hasil karya, dan presentasi. Kemudian daring juga nanti akan dilakukan melalui video call melalui WhatsApp. Jadi setiap anak akan mendapatkan 2 kali pertemuan melalui video call WhatsApp dengan para gurunya selama 1 pekan, secara bergantian dari anak satu ke anak lainnya. Video call ini nantinya akan lebih mengkhususkan kepada pembelajaran tentang satu agama, kemudian yang satunya lagi adalah mengenal huruf, angka, warna, bentuk geometri, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita bermain dengan menggunakan metode luring, maka materi dan sumber belajarnya kita bisa dapatkan dari televisi, misalnya menonton film-film kesukaan Ananda. Kemudian luring yang berikutnya kita bisa mendapatkan sumber belajarnya dari buku cerita, lembar kerja, benda-benda yang ada di rumah, semuanya adalah bisa digunakan sebagai kegiatan bermain. Kemudian home visit. Home visit ini merupakan salah satu alternatif yang nantinya bisa kita lakukan jika ada kendala dengan Ananda. Misalnya, Ananda perlu dimotivasi, Ananda perlu disemangati, begitu. Nah, ini adalah kesepakatan antara guru dan orang tua. Jadi tidak harus mutlak kami datang ke rumah Bapak dan Ibu, tetapi kita akan sesuaikan dengan kesediaan Bapak dan Ibu jika gurunya memang diizinkan untuk bertemu dengan Ananda di rumah. Namun ini hanya untuk memastikan bahwa Ananda tidak ada kendala saat melakukan kegiatan bermain. Jadi bukan berarti kegiatan pembelajarannya dibawa ke rumah. Teknik dan waktu belajar. Jadi Bapak dan Ibu kita sama-sama membantu para guru dengan anak-anak untuk tetap belajar di jam yang sama dengan ketika Ananda berada di sekolah untuk tatap muka. Jadi belajarnya kita mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Pada saat nanti Zoom meeting, maka guru kelas akan mengundang Ananda untuk bisa masuk ke dalam layar Zoom meeting yang sama-sama kita akan bertemu dengan teman-teman semua. Kurang lebih minimal 45 menit. Namun jika ternyata kegiatan tersebut masih dianggap masih memerlukan waktu, maka kita akan menambah kegiatannya menjadi 45 menit dikali 2 kali pertemuan saat itu. Itu untuk Zoom meeting ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk video call, karena kita bertemunya antara guru dengan Ananda satu-satu, maka kurang lebih minimal 20 menit. Sehingga anak-anak akan secara bergantian dalam 1 hari gurunya akan bisa bertemu sebanyak 5 atau 7 anak, sesuai dengan kesepakatan dari ayah bunda saat mendampingi Ananda video call. Untuk video call ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa nantinya akan ada hari-hari di mana Ananda bertemu secara video call 2 kali dalam 1 pekan. Kemudian pada saat Zoom meeting nanti, pada saat daring, Ananda supaya semangat, kita mintakan menggunakan pakaian seragam sekolah. Jika pakaian seragam sekolahnya mana yang mau dipilih, nanti silahkan antara guru kelas dengan mama-mama semua, dengan ayah bunda semua. Jadi bisa memilih mana seragam yang akan digunakan pada saat kegiatan Zoom meeting. Kemudian penyelesaian kegiatan bermain disilahkan kapan saja. Jadi tidak harus hari itu kami memberikan kegiatan bermain, kemudian harus hari itu Ananda melakukannya, jika Ananda tidak mau melakukan pada hari itu. Jadi ayah bunda bisa fleksibel kapan Ananda mau melakukannya. Kemudian jangan lupa ayah bunda mendokumentasikan semua kegiatan Ananda.
Jika Ananda tidak mau melakukan kegiatan yang diberikan oleh sekolah, maka apapun yang Ananda lakukan itu ayah bunda foto saja, ayah bunda video saja. Itu sudah merupakan kegiatan bermain buat Ananda. Jadi kita tetap harus menyemangatinya meskipun Ananda tidak mau melakukan kegiatan sesuai dengan yang diberikan oleh sekolah. Namun jika ayah bunda bisa memotivasinya untuk mau melakukan kegiatan yang sudah kita sama-sama programkan, akan lebih baik sehingga stimulasinya Ananda terus maju sampai titik yang selanjutnya. Kemudian jangan lupa foto dan videonya dikirim ke guru kelas supaya kami bisa mulai mencatatkan apa saja yang dilakukan oleh Ananda. Nah, kegiatan-kegiatan bermain nanti itu meliputi tematik, kemudian ada tujuan kegiatannya, ada kegiatan bermainnya, kemudian masuk dalam 6 bidang aspek pengembangan, kemudian ada kecakapan hidupnya, karakter, dan konsep-konsep yang ingin kita sampaikan kepada Ananda ini untuk membantu menstimulasi tumbuh kembangnya. Pembelajaran yang nantinya akan kita sama-sama lakukan dengan Ananda yaitu terdiri dari 13 tematik. Mulai dari aku, panca indera, makan dan minum, sampai anak-anak bagaimana mengenal tanaman hias. Kemudian ini meliputi 6 aspek bidang perkembangan, mulai dari moral agama, sosial emosi, bahasa, kognitif, motorik kasar, motorik halus, dan seni. Kegiatan bermain ini pula meliputi dari hal-hal bagaimana kita membangun karakter dan konsep. Karakternya mulai dari religius, jujur, toleransi, disiplin, sampai dengan bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Konsep kita memberikan bagaimana mereka mengenal konsep kanan dan kiri, atas bawah, depan belakang, maju mundur, besar kecil, tinggi sedang, tinggi rendah, panjang pendek, dan lain-lain. Program kegiatan TK Seruni pada tahun ajaran 2020-2021 memang kita tidak bisa lakukan secara tatap muka. Oleh sebab itu kita tetap harus berjalan pembelajarannya di sekolah yang anak-anak lakukan di rumah mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Kita siapkan beberapa kegiatan yang tetap nantinya akan melibatkan anak-anak di rumah. Yang pertama, kami akan menyampaikan sosialisasi program kepada ayah bunda mengenai semua hal yang nanti kita akan lakukan bersama Ananda. Kemudian, kita akan melakukan hari pertama masuk sekolah, belajar dari rumah dengan cara Zoom meeting buat semua anak. Jadi semua anak dari setiap level itu kita akan undang dan kita akan sama-sama untuk bertemu. Kami memperkenalkan siapa saja yang ada di TK Seruni. Kemudian kita juga berkenalan dengan teman-teman. Semoga ini menambah semangat anak-anak untuk bisa masuk di hari pertama. Kemudian nanti izinkan kami untuk melakukan observasi yang kami lakukan melalui video call. Jadi guru kelas akan bertemu dengan Ananda, bertemu dengan ayah bunda melalui video call untuk menanyakan beberapa hal yang biasanya Ananda sudah lakukan. Kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan yang sangat menarik buat Ananda, kita akan lakukan secara video call satu anak dengan guru kelasnya. Kemudian nanti kita akan menambahkan kegiatan-kegiatan seperti mengenal tepuk, kemudian lagu, ice breaking, dan dimulai dengan kegiatan-kegiatan tematik lainnya sampai dengan bulan Desember. Ada beberapa hal yang nantinya kita akan juga lakukan secara bersama-sama dengan Ananda meskipun kita lakukannya secara virtual. Misalnya, pada saat kegiatan kita akan buat senam bersama, kita akan buat nyanyi bersama. Kemudian ada yang paling menarik sebetulnya ketika dilakukan di sekolah, yaitu adalah lomba perayaan HUT RI. Namun, kami akan mengemasnya kegiatan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada tahun ini dengan cara kita membuat video virtual,
menggabungkan kegiatan Ananda yang ada di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik lainnya. Kemudian kita juga bisa bikin kegiatan-kegiatan perayaan HUT RI yang ada di rumah. Jadi ayah, bunda, kakak, dan adik juga pasti bisa terlibat dalam kegiatan ini. Sampai dengan bulan November, kami akan menyiapkan Ananda kelas B yang biasanya mengikuti kegiatan tes bakat dan minat. Kegiatan tes bakat dan minat kami sudah koordinasi dengan psikolog yang biasa TK Seruni lakukan. Ini tetap akan diadakan. Caranya seperti apa? Kita tetap menggunakan protokol kesehatan dengan membagi jadwal per anak untuk hadir di sekolah dengan kegiatan yang sangat singkat, sehingga Ananda ketika selesai nanti mengikuti tes bakat dan minat, kemudian Ananda bisa langsung pulang ke rumah, sehingga Ananda tetap mendapatkan persiapan untuk nanti masuk ke sekolah dasar. Kita akan ada kegiatan yang banyak dan menarik lainnya, seperti kegiatan terpadu, bagaimana kita bermain dengan gerak dan musik, bagaimana kita akan bermain dengan kertas dan lipatan, bagaimana kita akan bermain dengan kertas dan pensil warna, kemudian bagaimana kita akan belajar dengan olah suara. Ini semuanya akan kita buat dalam kegiatan puncak tema. Nah, nanti siapa yang ayah bundanya punya profesi seperti dokter gigi atau yang lainnya, bisa sama-sama berbagi dengan kami untuk bisa kita menyampaikan kepada anak-anak materi yang sangat menyenangkan. Di bulan Desember, ayah bunda, kita akan bikin kegiatan puncak tema yang melibatkan seluruh keluarga. Berkaitan dengan Hari Ibu, maka kita akan bikin bagaimana ayah, nenek, kakek, kakak, adik bersama-sama dengan Ananda untuk membuat satu kegiatan sehari belajar bersama mereka. Kemudian kita peruntukkan buat sang ibu, sang bunda, sang mama yang luar biasa selama ini mendampingi Ananda. Teknik dan caranya nanti akan kami sampaikan kemudian. Yang pasti ini akan menjadi kegiatan yang juga sangat menarik. Kemudian kita akan membuat pesta keluarga. Jadi para ayah, para bunda disilakan untuk membuat pesta keluarga mini yang bisa dilakukan di rumah, yang bisa dilakukan bersama-sama dengan Ananda, bisa camping, bisa pesta makan-makan kecil, makanan kesukaan, minuman kesukaan, sehingga ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan buat Ananda dan kita simpan di bulan Desember sebagai puncak dari pembelajaran. Kemudian kami akan mengakhiri kegiatan ini dengan pembagian rapor. Dan Ananda sudah bisa menikmati kembali libur di semester 1. Sehat ibu, pesan ibu akan ku ingat sama ayah. Dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Sehat ibu, pesan ibu akan ku ingat sama ayah. Dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku.
Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, tadi kami sudah menyampaikan tentang berbagai kegiatan bermain yang akan dilakukan nanti di rumah. Kemudian kami membuat jadwal virtual di masing-masing kelas. Ini adalah kelas-kelas di mana kelasnya saat pandemi. Jadi nanti pada saat kelas tatap muka bisa jadi kita akan melakukan penyesuaian. Karena apa? Karena untuk beberapa teman yang menunda kegiatannya pada saat belajar dari rumah di semester 1, pada saat semester 2, kemudian masuk sekolah, maka akan ada beberapa jumlah siswa yang bertambah, dan ini akan kami lakukan penyesuaian di kemudian. Ini kami sampaikan mengenai jadwal virtualnya. Kami membagi kelas B menjadi 3 kelas, kemudian kelas A 2 kelas bermain besar dan kelas bermain kecil. Kelas B kami bagi menjadi 3 kelas, di masing-masing kelasnya ada 2 orang guru. Maksudnya adalah supaya kami bisa membantu Ananda lebih optimal lagi pada saat kegiatan belajar dan bermain di rumah. Pada saat tatap muka di sekolah, itu kami lebih mudah untuk mengenali Ananda dan mengetahui sampai sejauh mana Ananda bisa mendapatkan pembelajaran tentang persiapan-persiapan masuk SD. Tetapi pada saat kita belajar dari rumah, tentu ini menjadi sebuah PR yang besar baik buat kami, juga buat Mama dan Ananda. Sehingga kelas B nantinya akan lebih intensif lagi. Kami membantu teman-teman di rumah dengan cara Zoom meeting, kemudian video call-nya lebih kepada kegiatan-kegiatan belajar yang untuk persiapan masuk SD. Baik, untuk kelas B1 Zoom meetingnya ini salah satu contoh ya, saya bacakan. Kelas B1 Zoom meetingnya pada hari Kamis, video call-nya pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Begitupun dengan kelas B2 sudah ada jadwalnya, B3, kelas A, kelas bermain besar, dan kelas bermain kecil. Jadwal ini kami buat sebetulnya untuk memudahkan saja para orang tua menemukan hari yang pas. Kadang-kadang kalau nanti di WhatsApp grup, Ayah Bunda masih menentukan kira-kira hari apa gitu ya. Sementara gurunya sudah siap dengan hari yang sudah kami tentukan. Namun jadwal ini baik jam maupun harinya silahkan nanti bisa dilakukan kesepakatan jika ternyata harus ada perubahan dari jadwal yang kami tentukan. Jadi disilahkan Ayah Bunda bisa berkomunikasi dengan guru kelasnya sampai menemukan bagaimana waktu yang tepat untuk Zoom meeting dan video call. Kemudian bagi Ananda yang tidak bisa ikut Zoom meeting, nanti kami tetap akan bertemu dengan Ananda, berinteraksi dengan Ananda melalui video call. Jadi Ayah Bunda tidak perlu khawatir bahwa nanti Ananda tetap akan berinteraksi dengan guru kelasnya, baik di Zoom meeting maupun di video call. Baik Ayah Bunda, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh kegiatan bermain di kelas bermain. Jadi nanti semua kelas bentuknya akan seperti ini. Ada kelas A, ada kelas B, bentuknya hampir sama formatnya, namun kompetensinya tentu akan berbeda. Kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat di dalamnya ada tujuan belajar, ada tema, ada minggu keberapa, kemudian ada kegiatan bermainnya apa saja. Nah, yang jadi bantuan pendampingan Bapak dan Ibu adalah di bagian bagaimana Ananda nanti belajar bermain menunjuk gambar anggota keluarga, bagaimana Ananda bermain mozaik gambar, sampai kepada bagaimana Ananda mulai dengan tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Kami menyiapkan video-video pendek yang akan tetap kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu, sehingga ini memudahkan Bapak dan Ibu dalam pendampingan Ananda. Kemudian di sana juga ada kecakapan hidup, karakternya, konsepnya, dan secara individual apa nanti yang akan anak-anak lakukan pada saat video call. Ya, jadi untuk anak-anak kelas B, kegiatan individu pada saat video call itu bisa jadi mereka presentasi. Bagaimana, apa maksudnya?
supaya anak-anak ini bangkit atau bangun rasa percaya dirinya, kemudian berani untuk mengungkapkan, kemudian mengumpulkan banyak kosakata yang dimilikinya, kemudian bagaimana mereka menyampaikannya kepada teman-temannya, dan bagaimana kami memberi semangatnya supaya anak-anak tetap terus semangat dalam belajarnya. Ini adalah tim guru TK Seruni untuk tahun ajaran 2020. Kami masih lengkap dengan tim guru di tahun lalu, kecuali Bunda Indri yang saat ini sedang cuti melahirkan, sehingga mungkin 1 tahun ke depan Bunda Indri tidak bisa mendampingi kita semua. Nah, ini adalah kelasnya. Kelas-kelas selama BDR, saya menyebutnya kelas-kelas selama BDR. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jika nanti pada saatnya tatap muka, kemudian ada jumlah-jumlah anak yang cukup bertambah banyak, maka kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sehingga tujuannya adalah anak-anak tetap terpenuhi kebutuhannya, ruang kelasnya tidak terlalu penuh, guru kelasnya bisa mengoptimalkan kemampuan Ananda. Di kelas bermain kecil akan ada Bunda Aini dan Bunda Nisa. Kemudian di kelas bermain besar akan ada Bunda Dewi dan Bunda Erni. Di kelas A1 akan ada Bunda Eli dan Bunda Erni. Kemudian di kelas A2 ada Pak Sugeng dengan Bunda Erni. Di kelas B1 ada Bunda Oti. Di kelas B2 ada Bunda Nur. Di kelas B3 ada Bunda Nursiah. Nah, di kelas B1 Bunda Oti nanti akan ditemani dengan Bunda Erni. Di kelas B2 Bunda Nur akan ditemani dengan Bunda Ulfa. Dan di kelas B3 Bunda Nursiah akan ditemani oleh Bunda Wiwi. Jadi tetap akan ada pasangan-pasangannya. Ayah, Bunda, untuk kelas B, kami membagi kelas B menjadi 3 kelas berdasarkan tingkat usia, berdasarkan siswa baru, dan berdasarkan kebutuhan khusus. Mudah-mudahan ini sama-sama bisa kita terima dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, kok Bunda Erni kenapa jadi di banyak kelas begitu ya? Nah, untuk selama BDR ini masih bisa dilakukan. Oleh sebab itu, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti ketika tatap muka semuanya akan ada penyesuaian kembali, namun tidak akan terlalu jauh dengan ini. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh para guru pada saat berinteraksi pada saat BDR, kemudian kita bertatap muka, tentu ini menjadi sebuah chemistry bersama antara guru dengan anaknya. Dan kita akan lakukan bersama-sama dengan optimal, tujuannya hanya satu, untuk anak-anak kita semua. Ayah Bunda, inilah program belajar dari rumah untuk semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. TK Seruni akan tetap berada mendampingi Ananda. Kami akan selalu mensupport Ananda meskipun dalam kondisi kita tidak bisa bertatap muka. Mari sama-sama kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, area zona sekolah kita hijau, area rumah Bapak dan Ibu juga hijau, anak-anak tetap sehat, Ayah Bunda tetap sehat, guru-gurunya juga tetap sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi di tatap muka di semester 2. Terima kasih dari kami, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.